Salah satunya mungkin membawa tim Liga 1 juara satu itu. Tapi sebuah keinginan sih ingin terlibat di timnas kan gitu. Semoga, Salah Coach. satunya. Sebuah kehormatan besar bagi Akurasi TV dan saya pribadi karena pada hari ini kedatangan tamu atau saya bersama seseorang yang memang sosok yang luar biasa. Personal brandingnya mampu menyihir banyak orang. Mantan pemain tim nasional dan sekarang juga ya kita harapkan juga akan bisa membantu sepak bola nasional melejit untuk menjadi prestasi yang lebih baik lagi bersama saya Coach Seto Nurdiantoro. Halo Coach. Halo. Udah lama banget gak ketemu Coach. Udah puluhan tahun saya sama Coach Seto secara fisik gak ketemu tapi ngikutin terus. Tapi berlebihan ini tadi. Terlalu berlebihan ngomongnya. Biasanya memang gitu kalau intro gitu. tuh, ya kan? Oke. Masih main kayaknya badannya masih fit. Main-main biasa aja lah. Fun. Yang penting seneng aja sih. Bawaannya harus seneng. Oke, itu yang paling penting ya Coach ya. Menurut saya ya. Oke. Nah, sekarang Coach apa kabar dari masa pandemi sepak bola kita sempat berhenti lama. Terus akhirnya juga kemarin lanjut lagi. Sekarang kesibukannya apa ya Coach? Ya kesibukannya ya biasa kan gitu. Pandemi saya pikir hampir semua total berhenti, baik dari olahraga ya, terutama sepak bola. Tapi harapannya ini menjadi sesuatu yang baru, kelahiran kembali kan gitu. Ya betul. Harapannya juga dengan situasi seperti ini kita menjadi belajar lebih banyak bagaimana mengantisipasi suatu saat bagaimana dengan pandemi berikutnya kan gitu. Tapi apapun itu harapan saya sepak bola tetap berjalan dan sepak bola menjadi pemersatu, harapan saya. Terbukti sih. Akhirnya sepak bola jalan, pandemi juga akhirnya ya boleh dibilang masyarakat berani keluar ya kan Coach. Iya, betul. Ya karena saya pikir ya kita lawan di situ. Dengan tubuh yang sehat, saya pikir ya virus-virusnya juga akan mungkin menyingkir dengan sendirinya. Coach kan terkenal juga sosok yang santun, tetapi juga terlalu berlebihan ini enggak, benar-benar serius. Karena kalau kita lihat juga mungkin kalau kita sebagai penggila sepak bola Indonesia gitu melihat sepak terjang Coach, apalagi ya banyak sekali kiprahnya, mungkin bisa bermain di beberapa level, menaikkan tim juga gitu. Tapi pedoman dalam sisi kepelatihan nih Coach, karena mungkin juga dulu saya ketemu Coach masih jadi pemain, setelah itu jadi pelatih. Seperti apa nih pedoman pelatihan kayak Coach Seto Nurdiantoro sebenarnya? Kalau di kepelatihan apa ya? Ya sebenarnya apa yang disebutkan tadi terlalu berlebihan menurut saya, karena saya masih dalam proses belajar. Masih banyak pelatih-pelatih Indonesia yang mumpuni seperti Coach Rahmat, Coach Aji, ya senior Coach yang lain, Coach Janur, banyak sekali. Cuman saya belajar dari beliau dan kebetulan juga pernah di satu sesi kursus pernah bareng beliau, jadi saya banyak belajar dari beliau kan seperti itu. Kalau buat saya yang penting, karena saya mantan pemain ya, buat saya di pelatihan ya yang penting pemain seneng, itu yang penting. Entah bagaimana dengan formasi, entah bagaimana dengan karakter pemain, yang utama pemain seneng bermain, gitu aja sih. Oke, tadi bicara menyinggung sedikit masalah formasi. Formasi Coach memang menjadi sebuah pattern yang template-nya selalu harus itu, atau menyesuaikan juga dengan keadaan tim, stok pemain misalnya? Ya, artinya sebenarnya awalnya saya lebih suka banyak gelandang. Gitu. Mungkin seperti 4-3-3. Seperti itu, hal seperti itu. Tapi kadang di satu momen justru pemain yang bisa menentukan formasi, bisa jadi seperti itu. Iya, benar. Tapi artinya buat saya nggak boleh. Artinya rekrutmen awal ya yang saya cari tipikal pemain yang dengan formasi yang saya inginkan. Walaupun mungkin juga perkembangannya karena formasi saya pikir ya dalam kursus juga selalu berkembang. Artinya dulu dari 352 ke 442, 433, mungkin dalam obrolan dengan pelatih mungkin kita suatu saat akan kembali ke 352 dengan cara bermain yang berbeda. Gitu. Jadi itu memungkinkan ya 352 balik lagi ya? Bisa kan gitu. Walaupun bisa jadi dulu 3 pakai libero kan gitu. Mungkin 3 sekarang flat kan bisa jadi seperti itu. Ada perubahan-perubahan di situ. Tergantung bagaimana kita pelatih
men-set itunya kan gitu. Ya, ya. Coach Seto juga kita mau dengar juga nih sebenarnya Apa itu? suka duka waktu itu jadi pesepak bola, sekarang jadi pelatih di Indonesia pasti banyak. Tapi yang bisa mungkin yang paling sering dirasakan tuh apa sih sebenarnya Coach? Kalau suka duka banyak ya. Sering Apa telat ya? gaji kan gitu. Iya, 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 iya. Terus ya macam-macam. Betul, Dalam betul, betul. momen-momen tertentu mungkin kita salah dalam pertandingan, dalam pertandingan yang krusial, hal seperti itu. Terus mungkin juga banyak sih sebenarnya suka dukanya kan gitu. Kalau sukanya mungkin juga ya lagi-lagi tentang finansial. Misalnya bonus misalnya. Iya, iya. Dalam beberapa pertandingan bonus belum habis datang lagi bonus. Oh, Datang lagi bonus kan gitu. Tapi bukan itu intinya. Buat saya sih mencoba bagaimana saya senang menikmati sepak bola kan gitu. Saya berhenti main sepak bola di usia 39 dan saya bisa merasakan senangnya bermain sepak bola setelah usia 30. Nah, kebetulan saya sekarang jadi pelatih, saya pengen yang pemain-pemain muda yang usia 23, 24 mereka bisa merasakan apa yang saya rasakan di usia 30 itu sebenarnya. Sudah bisa enjoy ya dari saat itu ya. Artinya gitu. Benar-benar menikmati sepak bola itu enaknya seperti apa sih kan gitu. Cuman kadang kalau pemain muda kan masih emosional, ini yang harus kita coba memberikan arahan seperti itu. Oke. Nah, kalau bicara masalah tadi di usia 23 atau mungkin lebih muda lagi, para pesepak bola ini sudah bisa menikmati karirnya dan juga enjoy sebagai footballers gitu ya misalnya. Ya. Tapi coach akhir juga mungkin dulu sebagai bersaudara banyak juga pemain sepak bola tumbuh kembang bersamanya gitu coach ya. Perbedaannya apa coach? Ya, mau menjadi pelatih pemain sepak bola saat itu eranya coach waktu dari kecil sampai sekarang, which is sekarang nih coach indah banget nih man. Apa bedanya coach? Artinya begini ya, saya nggak ada cita-cita dulu jadi pemain sepak bola, nggak ada cita-cita jadi pelatih. Bahkan saat saya mungkin pertama hobi. Saya suka dari kecil memang main bola tanpa alas kaki misalnya di halaman. Tapi justru itu yang membuahkan sekarang ini memberikan saya asik ya dulu kan seperti itu. Jadi saya pikir kalau dulu waktu kecil ditanya ya cita-citanya apa, ya jadi tukang insinyur, jadi dokter. Standar ya dulu kita ya. Standar sekali kan gitu. Cuman ya itu ya mengalir begitu saja. Cuman saat-saat memang sudah mulai benar-benar ke profesional, ya udah di situ. Artinya saya mencoba mencari kekurangan saya apa. Artinya saya harus menambah sendiri. Intinya seperti itu sih kan gitu. Jadi apa yang menjadi kekurangan di waktu-waktu senggang libur saya mencoba menambah di situ kan gitu. Jadi kalau prosesnya bagaimana saya jadi pemain sepak bola yang ngikutin alurnya kan gitu. Terus waktu jadi pemain pun saya juga nggak ada kepikiran untuk jadi pelatih. Ya saya nggak tahu kebetulan atau keberuntungan buat saya. Artinya setelah selesai main bola kebetulan saya langsung jadi pelatih kan. Mulai dari situ ya akhirnya berlanjut kan gitu. Mulai dari kursus-kursus ini banyak belajar di situ, banyak ilmu yang saya dapat. Tapi dalam artian ilmu yang di kursus sama, tapi penerapan di lapangan kan berbeda kan gitu. Jadi kalau mau dibandingkan jadi pemain atau jadi pelatih, lebih enak jadi pemain saat ini ya. Dulu waktu jadi pemain enak jadi pelatih karena tinggal nyuruh-nyuruh kan gitu. Tapi ya itu yang saya rasakan ya kalau jadi pelatih kompleks ya. Iya sih ya. Karena bisa apa yang menjadi implementasikan kita masuk ke 11 posisi itu kan. Dan karakter masing-masing individu juga berbeda-beda kan gitu. Nah ini yang susahnya sih. Oke. Nah kita mau coba sedikit mengingat tapi juga mungkin banyak juga yang bisa kita ngobrol lebih mengenakan lah gitu. Waktu jadi pemain paling berkesan momen apa nih coach? Apa ya? Sebenarnya saat jadi pemain ya sampai ke tahap timnas ya. Artinya kan seperti itu pengalamannya di situ. Karena itu buat saya sebuah kebanggaan ya. Jadi saya nggak mikir uang waktu itu. Jadi dan
nggak ada waktu jadi pemain juga ingin jadi pemain timnas nggak kan gitu. Tapi begitu masuk situ ada sebuah kebanggaan kan gitu. Dan kalau momen-momen menyenangkan memang bisa membuat gol-gol bagus seperti itu, artinya kan gol-gol spektakuler. Gol terindah versi Coach Seto apa? Masih ingat nggak? Paling. Kalau paling sih enggak ya, banyak sebenarnya. Enggak juga ya. Dulu waktu di PSM waktu di Cilegon pernah itu dari syutingan jarak jauh kan gitu. Ada juga yang salto, ya itu menjadi memori aja sih. Kalau itu yang terbaik atau terindah buat saya sih enggak gitu. Tapi buat saya yang paling penting ya bisa berkontribusi untuk tim aja sih. Oke. Kalau misalnya jadi pelatih, momen berkesannya apa? Ya bisa membawa juara. Oke. Saya nggak sebutkan nama ya. Bisa juara, meloloskan dan menjadi juara. Kan itu artinya buat saya sih klimaksnya di sana. Walaupun proses-prosesnya juga sebenarnya itu hanya klimaks. Tapi yang lebih membuat saya lebih senang yaitu prosesnya. Kenapa bisa sampai sini, perjuangannya seperti apa, itu yang sih. Ini agak sedikit challenge pertanyaannya, tapi kalau misalnya boleh diulang momen sebagai pemain sepak bola, momen apa Coach yang mungkin pengen diulang lagi terus kemudian belum selesai nih gitu? Apa ya? Jadi pemain sepak bola. Misi penasaran misalnya dulu yang harusnya tuntas gitu. Jadi pemain terbaik sih. Oke. Nah, itu aja sih ya. Salah satu keinginan ya. Maksudnya dalam sebuah kompetisi menjadi pemain terbaik. Tapi ya terlalu jauh lah saya berangan-angan kan gitu. Tapi yang buat saya selama saya di tim mana aja teman-teman saya saat bermain merasa nyaman dengan saya. Oke. Itu yang paling penting. Iya sih ya. Apa keinginan Coach yang sampai saat ini belum terpenuhi, belum tercapai? Dari sisi coach, mungkin posisi kepelatihan. Seperti pemain ya pengennya sampai ke taraf yang tertinggi di kancah sepak bola Indonesia. Salah satunya mungkin membawa tim Liga 1 juara 1. Tapi sebuah keinginan sih ingin terlibat di timnas kan gitu. Semoga salah satunya. Amin. Semoga kita doakan, kita nantikan tuh. Amin. Nah Coach, sekarang anak-anak muda di Indonesia nih jalannya tuh banyak banget ya, beda sama dulu. Mungkin misalnya sampai sekarang juga misalnya ada kompetisi dari semua SSB. Ya. Apa bedanya Coach sama anak-anak zaman dulu? Dulu waktu saya kecil SSB jarang sekali. Bahkan di satu kota hanya 1-2 mungkin. Oke. Dan waktu itu mungkin tentang biaya juga kan gitu. Jadi seperti saya hanya bermain di halaman orang itu sudah cukup senang kan gitu. Jadi lebih banyak seperti otodidak. Seperti itu muncul karena bakat kan gitu. Walaupun sebenarnya kalau sekarang ya macam-macam, ada SSB sekolah sepak bola, akademi. Saya pikir itu lebih tertata gitu. Cuman harapan saya ya bukan hanya sekedar SSB, bukan hanya sekedar mencari keuntungan finansial, tapi benar-benar dari si pemilik ingin memunculkan pemain-pemain yang handal, harapan saya kan gitu. Jangan sampai oke lah dua-duanya jalan, tapi yang utama, tujuan utamanya dulu kan gitu. Bahwa memunculkan bibit-bibit pemain, memunculkan talenta-talenta yang mungkin sudah tertanam, itu dimunculkan kan gitu. Terakhir Coach, apa harapan untuk sepak bola Indonesia? Pertanyaan standar, tapi sebenarnya pengen tahu juga. Sebenarnya pertanyaan yang ya standar tapi susah dijawab kan gitu. Kita mungkin 10 tahun yang lalu atau beberapa tahun yang mundur dulu ada keinginan, angan-angan bahwa tim Indonesia, timnas ini bisa tampil ke Piala Dunia. Dan itu dari dulu kita selalu bicara bahwa yang utama adalah pembinaan, itu yang paling penting. Tapi entah sampai sekarang ya begitu-begitu saja. Harapannya ya semua stakeholder yang ada ya ayo kita bangun kan gitu. Mungkin dengan pembinaan yang mungkin saya pernah baca bahwa eranya Xavi, eranya Iniesta, mereka menjadi juara Piala Dunia, Piala Eropa, mempersiapkannya 10 tahun. Dan kenyataannya saya juga ngelihat sendiri Vietnam.
Di tahun 2000 mereka baru membangun infrastruktur. Sekarang kita bisa lihat bagaimana mereka bermain seperti tim-tim Eropa, Iya, kan gitu. betul. Nah ini butuh proses. Nah ini ya ini mungkin juga kompleks sekali sih Mas. Bukan hanya pembinaan, tapi kompetisi yang berjalan baik, fair play, kan seperti itu. Jadi ya artinya kalau menurut saya kembalikan ke diri kita masing-masing, mau nggak dari hati kita yang jawab seperti itu. Betul. Semuanya Itu yang sih. luar Iya, biasa. mungkin itu sih. Ya, kita harapkan Coach Seto bisa ikut mewujudkan. Amin. Jadi kalau lawan Vietnam nggak main setengah lapangan, Coach. Nggak bertahan gitu kan. Nah, Coach, thank you banget nih waktunya, terima kasih. Senang banget bisa ketemu Coach Seto. Terus ya apa namanya, sukses, harapan semuanya lancar, cita-citanya juga semoga bisa tercapai ya kan. Amin, amin. Kita menantikan juga sepak bola kita benar-benar sehat dan mendapatkan prestasi. Sip. Terima kasih Coach ya. Sukses selalu. Thank you Coach.